Bab 22, Tiga Hal Besar. Di halaman rumah keluarga Qin, sebuah Rolls-Royce hitam berhenti di depan pintu perlahan-lahan. "Maaf, Anda siapa?" Yuri yang membuka pintu, begitu melihat seorang pemuda dengan pakaian jas yang rapi, ia pun bicara dengan sangat sopan. Pemuda itu tersenyum, "Halo, Nyonya, Komisaris Su yang mengutus saya kemari, untuk membawa Nona Qin ke Starlight Garden Hotel untuk menghadiri pesta." Starlight Garden Hotel, Komisaris Su, keluarga Su yang terkaya di Jiangsu. Yuri terkejut, begitu melihat pemuda itu mengangguk, seketika ia pun merasa sangat gembira. Beberapa hari ini, berita bahwa akan ada pesta yang diadakan di Starlight Garden Hotel sudah tersebar di seluruh Jiangsu. Semua orang yang diundang adalah orang-orang tertinggi di Jiangsu, namun tidak disangka, keluarga Su datang sendiri untuk menjemput putrinya. Yuri mengajak pemuda itu untuk masuk dengan ramah, lalu memberitahu David, dan segera berlari ke kamar putrinya. "Keluarga Su menyuruh orang untuk menjemput kita pergi menghadiri pesta di Starlight Garden Hotel. Pasti mereka ingin melaksanakan pesta pertunanganmu dengan tuan muda pertama keluarga Su," kata Yuri dengan bersemangat. Yumi yang sedang berbaring di atas ranjang sambil menonton drama itu terkejut saat mendengarnya, "Secepat ini? Orangnya sudah menunggu di bawah, kenapa kau masih tidak buru-buru?" tanya Yuri. "Ah!" Yumi berteriak dengan penuh semangat, ia langsung melompat keluar dari selimutnya, dan mulai berdandan. "Mama, Papa kapan pulang? Aku rindu padanya." Di dalam kamar lainnya, Happy sedang memainkan kalung di lehernya, sambil bertanya dengan memelas. Sejak 3 hari yang lalu, Jerry mengantarkannya pulang. Jerry tidak pernah kembali lagi. Beberapa hari ini, perasaannya sangat bercampur aduk, sampai akhirnya Happy menanyakan ayahnya, barulah ia tersadar tiba-tiba, perasaannya seperti ini, semua karena pria itu. Dia sangat takut seperti 5 tahun lalu, ia pergi begitu saja, dan tak terasa sudah 5 tahun berlalu. Papa sedang sibuk, setelah pekerjaannya selesai nanti, dia akan kembali. Lacey memeluk Happy dengan erat. Di dalam kepalanya, tiba-tiba muncul sesosok seseorang, pria yang menggedongnya pergi dari keluarga Qin. Mungkin selamanya ia tidak akan melupakan kehangatan di dalam dekapannya itu. "Lacey, keluarga Su menyuruh orang untuk menjemput kita, untuk menghadiri pesta pertunangan Yumi dan tuan muda pertama keluarga Su. Cepatlah berdandan, sebagai pihak wanita, kita tidak boleh absen." Saat ibu dan anak itu merindukan Jerry, Yuri tiba-tiba masuk ke dalam. 1 jam kemudian, mereka pun telah siap. Melihat beberapa wanita serta seorang tuan putri yang cantik itu, sang supir muda yang disuruh untuk menjemput mereka pun tercengang, tapi dalam sekejap ia juga langsung mengalihkan pandangannya. Mereka adalah tamu-tamu spesial yang sangat dihormati oleh Komisaris Su, ia tidak boleh lihat yang aneh-aneh. Starlight Garden Hotel yang hari ini, sangat ramai, seluruh orang tertinggi di Jiangsu diundang untuk datang kemari. Tempat parkirannya pun penuh dengan berbagai mobil mewah. Tuan Besar Qin turun dari sebuah mobil Audi seharga 1 juta RMB lebih, di sebelah Audi itu ada sebuah Rolls-Royce, dan sebuah Bentley. "Ayo cepat pergi." Tuan Besar Qin terburu-buru, seolah takut orang-orang melihat kendaraan mereka. "Kakek, mobil Choki Su sudah tiba." Baru saja anggota-anggota keluarga Qin keluar dari parkiran, mereka pun melihat sebuah mobil Rolls-Royce dengan plat nomor A88.888 berhenti di depan pintu hotel. Tuan Besar Qin segera berkata, "Fred, cepat ikut aku ke sana, untuk menyapa Komisaris Su." Mereka berjalan ke depan mobil itu, dan berlagak seperti anjing penjilat, membungkukkan tubuhnya, menunggu Choki untuk turun dari mobil. Sedetik kemudian, senyum di wajah Tuan Besar Qin dan Fred pun terpaku. Lacey sekeluarga turun dari dalam mobil itu, mereka juga melihat mereka berdua, karena diusir keluar dari keluarga, Yuri benar-benar merasa marah, tapi saat ia melihat sikap kakek dan cucu itu, hatinya pun merasa sangat senang. "Tuan Besar Qin, terima kasih Anda sudah memberi perintah patriark untuk mengusir kami keluar dari keluarga Qin. Kalau tidak sampai saat ini, kita masih memiliki hubungan kerabat yang tidak berguna ini. Anda juga tahu,
setelah masuk ke keluarga konglomerat, hal yang paling ditakutkan adalah gangguan dari kerabat yang miskin, kata Yuri dengan sengaja. Nada bicaranya penuh dengan duri. Apa artinya? Tanya Tuan Besar Qin dengan bingung. Ternyata Anda masih belum tahu ya? Yuri berkata dengan sangat bangga, setengah bulan yang lalu, keluarga Su datang sendiri ke rumah kami, memberikan mas kawin yang sangat berharga. Oh ya, ada juga sebuah villa Sun Moon Stars, belakangan ini kami sedang bersiap-siap untuk pindahan. Sedangkan rumah lama keluarga Qin itu, sudah terlalu tua dan lama, mana mungkin cocok dengan identitas putriku sebagai istri dari orang terkaya. Kau, uhuk-uhuk, kakek. Mulut Yuri sangat keji, hanya bicara beberapa kata saja, sudah hampir membuat Tuan Besar Qin pingsan karena sangat marah. Seluruh anggota keluarga Qin pun segera maju untuk membopongnya. Akhirnya Yuri dapat meluapkan kekesalannya, seketika tubuhnya merasa sangat lega. Di bawah tuntunan sang penerima tamu hotel, ia pun duduk di posisi terdepan. Hal itu membuat seluruh konglomerat di Jiangsu tercengang, mereka pun bertanya-tanya tentang identitas mereka sekeluarga. Di pesta dengan tingkat yang seperti ini, orang yang dapat duduk di posisi terdepan, pasti sangatlah tersohor. Numpang tanya, tempat kami ada di mana? Karena tidak ada yang melayani mereka, Fred pun bertanya pada seorang penerima tamu. Penerita tamu cantik itu melihat undangan mereka, lalu berkata dengan dingin, di atas undangan sudah tertulis nomor meja kalian, apa kalian tidak bisa membaca? Starlight Garden Hotel adalah bisnis milik keluarga Su, keluarga Qin pun juga tidak berani membuat seorang penerima tamu marah, mereka hanya dapat menyimpan kemarahan mereka tanpa bisa berkata apa-apa. Keluarga Qin pun menemukan tempat duduk mereka dengan mudah, karena berada tepat di dekat pintu aula, jelas jauh sekali dengan meja tamu lainnya, jauh lebih kecil, kursinya juga terbuat dari kayu yang paling sederhana. Namun keluarga Qin sama sekali tidak menyadarinya, mereka malah merasa sangat bangga bisa masuk ke hotel ini, orang-orang melihat keluarga Qin seperti orang bodoh. Pukul 8 tepat, pesta pun dimulai. Seiring dengan terdengarnya alunan musik, sang pembawa acara pun naik ke atas panggung. Setelah menyambut para tamu, sang pembawa acara tersenyum dan berkata, hari ini kami mengundang para hadirin sekalian datang kemari, karena ada 3 hal besar yang akan kami umumkan. Karena undangan pesta ini dibagikan tanpa nama pengundang, sampai sekarang pun tidak ada yang tahu siapakah penyelenggara pesta ini. Mendengar perkataan sang pembawa acara, seluruh orang pun menegakkan telinga mereka. Hal pertama, grup Yanchen cabang Jiangsu akan resmi beroperasi mulai hari ini. Grup Yanchen telah menyepakati kerjasama panjang dengan grup Sanhe, mohon bantuannya dari para hadirin sekalian. Begitu kabar pertama disampaikan, seisi acara itu pun langsung meriah. Tidak ada satu orang pun di sana yang tidak tahu, bahwa komisaris dari perusahaan grup Sanhe adalah wanita tercantik nomor 1 di Jiangsu. Namun sekarang perusahaan itu telah dikuasai oleh keluarga Qin. Keluarga Qin yang kecil itu, apa pantas untuk bekerja sama dengan grup Yanchen? Kalau hubungan grup Yanchen dan keluarga Qin sangat baik, mana mungkin keluarga Qin diletakkan di meja paling belakang seperti itu? Tepat saat orang-orang kebingungan, wajah keluarga Qin pun mulai berubah muram. Sampai saat ini, barulah mereka menyadari, mereka diundang kemari, bukan karena ada orang hebat yang menghargai potensi keluarga Qin, melainkan untuk mempermalukan mereka. Kakek, mereka keterlaluan, kata Fred kesal. Tutup mulutmu. Wajah Tuan Besar Qin benar-benar muram, kalaupun ingin mempermalukan keluarga Qin, kita sudah datang kemari, itu artinya kita harus menerimanya, kalau kau berani membuat onar di hadapan publik, mulai malam ini, di Jiangsu tidak akan ada keluarga Qin lagi. Keluarga Su kami, juga berharap dapat bekerja sama dengan grup Sanhe. Tepat saat orang-orang masih tercengang, suara Coki tiba-tiba terdengar. Keluarga Wang kami juga berharap dapat bekerja sama dengan grup Sanhe. Keluarga Zhang kami juga berharap dapat bekerja sama dengan grup Sanhe. Keluarga Li kami juga berharap dapat bekerja sama dengan grup Sanhe. Baru saja Coki selesai berteriak, orang-orang pun segera bangkit berdiri. Mereka semua adalah kepala keluarga dari para konglomerat di Jiangsu.
Anggota keluarga Qin tampak sangat muram, baru saja 3 hari yang lalu mereka melepaskan grup Sanhe sebagai bayaran ganti rugi. Tiba-tiba ada banyak sekali perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengannya. Mulai malam ini, nilai pasar perusahaan grup Sanhe pasti akan melonjak berkali-kali lipat. Hadirin sekalian, masalah kerjasama, silakan bicarakan dengan grup Sanhe setelah pesta selesai nanti. Berikutnya, kami akan menyampaikan kabar kedua. Suara sang pembawa acara wanita tiba-tiba terdengar, setelah itu barulah keramaian itu hening kembali. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan sepasang suami istri, namun karena alasan-alasan tertentu, mereka terpaksa tidak bisa menjadi suami istri, namun sang suami merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk sang istri, oleh karena itu ia pergi tanpa pamit, dan tanpa terasa, 5 tahun telah berlalu. 3 hari lalu, di acara pelanggan Night City Clubhouse, seorang pria misterius membeli beberapa barang koleksi berharga dengan cara yang sangat semena-mena. Salah satunya termasuk cincin berlian Pink Star yang harganya mencapai 500 juta RMB, dan dia adalah sang suami itu. Wah! Lalu, tirai di belakang sang pembawa acara itu pun tiba-tiba terbuka kedua sisi, dan tepat di hadapan orang-orang, belasan kotak kaca terjajar di sana. Di dalam setiap kotak kaca itu, terdapat sebuah perhiasan yang sangat cantik. Itu adalah perhiasan-perhiasan yang dibeli di acara pelelangan 3 hari kemarin. Teriak salah seorang tamu. Kalung Tears of the Stars, cincin berlian Pink Star. Seluruh perhiasan yang berhasil terjual di Night City Clubhouse malam itu, dipajang seluruhnya di sana. Setiap benda di sana harganya sangat tidak biasa. Di Jiangsu tidak sedikit keluarga yang kaya raya, namun tidak ada seorang pun yang bersedia mengeluarkan miliaran RMB untuk membeli barang-barang itu. Para istri konglomerat memandangi perhiasan-perhiasan itu dengan sangat iri, jangankan sebanyak itu, hanya satu saja sudah cukup untuk mereka pamerkan seumur hidup mereka. Lesi yang duduk di kursi paling depan pun juga merasa sedikit iri, ia bergumam, sang istri itu bahagia sekali. Sepertinya hari ini juga merupakan hari ulang tahun pernikahanmu dengan dia kan? Yumi tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, kakak, sang suami yang sang pembawa acara itu katakan, jangan-jangan Jerry yang barang-barang itu, ia siapkan semuanya untukmu. Lesi tampak muram, menggeleng-gelengkan kepalanya tak berkata apa-apa. Dasar, bicara sembarangan apa kau? Kalau Jerry mampu membeli perhiasan-perhiasan ini, aku akan mematahkan kepalaku dan kujadikan sebagai alas duduknya, kata Yuri kesal pada Yumi. Ma, kau yang berkata seperti itu ya? Nanti jangan menyesal, kata Yumi. Jangan coba-coba kau, kata Yuri kesal. Tiba-tiba, suara sang pembawa acara pun kembali terdengar. 5 tahun lalu, karena miskin, sang suami bahkan tidak pernah memberikan satu hadiah pun kepada sang istri. Demi membayarkan kesalahannya dulu, barang-barang ini, ia berikan kepada sang istri, dan sekarang mari kita saksikan, momen-momen bahagia mereka. Jreng, jreng, jreng. Cahaya lampu pun tiba-tiba menyorot ke berbagai sudut. Dan berkumpul ke suatu arah, di arah paling depan, di arah seorang wanita yang sangat cantik. Bersambung.